Bagi Anda yang hari ini mengalami sesuatu, yang sakit juga, jangan putus asa ya. Ada firman penghiburan, makanya Injil namanya good news atau kabar baik. Karena ada pengharapan dalam Tuhan. Saya mau bagikan satu firman berjudul tetaplah beriman. Ya, tetaplah beriman. Justru di masa-masa seperti ini loh, kita harus semakin beriman sama Tuhan. Ya kan? Iman itu semakin diperlukan di masa-masa genting, sulit, di masa-masa tidak menentu. Apalagi kalau sakit, apalagi yang menderita, yang merasakannya. Iman, jangan dilepaskan. Minta sama Tuhan, karunia iman. Tetaplah beriman, Markus pasal yang ke-8, ayat 22-26. Cerita tentang Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Hari-hari ini kami dapat laporan juga, dapat kesaksian. Tak lama yang lalu juga ada satu orang ibu yang buta karena injeksi terus. Lalu habis itu jadi rusak matanya, diobati nggak bisa, ya akhirnya buta total, satu mata, satu lagi semakin buram. Tapi setelah live streaming, waktu itu ibadah hari Minggu gereja, saya khotbah, ya pesan pengembalaan, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan bisa instan, bisa progresif, tapi namanya orang buta hidup dalam kegelapan pandangannya. Nggak bisa kembali karena sudah tidak bisa secara medis ditanggulangi. Tidak lama setelah itu, melihat secara jelas. Dapat mimpi lagi. Dalam mimpi itu dapat janji Tuhan. Dapat rema dari firman, lanjut mimpi, lanjut mujizat. Sekarang bisa melihat dengan terang. Oh iya, by the way, sebelum saya sampaikan firman tentang tetaplah beriman, besok ada pesan pengembalaan dari saya. Anda bisa ikuti gms.church_streaming, gms.church_streaming. Ya, saya akan memberikan pesan gembala dengan judul 5 bahagia. Jadi saya kasih Anda PR besok ya, khususnya jemaat dan semua jemaat Tuhan tentunya. Welcome home semua. 5 bahagia, saya kasih PR semua untuk happy ya. Untuk happy. Nah, besok baru saya kasih manualnya, ada 5 cara untuk kita bisa jadi orang yang bahagia, penuh, orang paling senang di seluruh dunia, sekalipun punya masalah. Oke, sekarang kembali ke tetaplah beriman. Markus 8 ayat 22 saya bacakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Kata Yesus. Orang itu menjawab, memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tapi tampaknya seperti pohon-pohon." Alias buram ya. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Ada sebuah peringatan. Tetaplah beriman. Ambil catatan. Oke, di HP-nya juga bisa. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Jadi dari zaman dulu itu orang-orang cari pendeta. Tapi kali ini yang mereka cari adalah Tuhan langsung tentunya. Tapi Tuhan hadir secara fisik dalam tubuh jasmani. Wah, saya bisa bayangkan itu orang-orang berebut. Semua orang ingin menjamah dia seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Semua berdesak-desak di sebelah kanan dan kirinya. Dan semua berebut untuk bisa undang Yesus ke rumahnya. Seperti Sakeus kan dikunjungi oleh Tuhan. Nah, pada saat itu mereka ada satu permintaan yang sangat-sangat spesifik. Khususnya untuk orang buta di Betsaida, mereka memohon supaya Yesus menjamah dia. Atau lebih tepatnya, si buta ini loh, dia merengek-rengek. Dan dia minta, "Tuhan, please jamah aku dong. Please touch me." Yesus jamah dia atau enggak? Kita lihat ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Waktu Yesus memegang tangan orang buta itu, kan dia sudah jamah. Kan sesuai dengan permintaan si buta itu. Dan orang-orang
sekelilingnya. Please touch me. Yesus gak zamannya begini loh. Letakkan di tangannya di atas kepala seperti pendeta penumbangan tangan. Apa yang kita minta kadang-kadang kita sendiri kurang jelas dan kita tidak mengerti. Manusia itu punya ekspektasi. Dan cara mereka itu kuno. Allah tidak bisa dibatasi. Mau gak mau, kita semuanya itu terbiasa dengan tradisi. Tumpang tangan harus begini. Jadi dia minta supaya Yesus menjamah dia. Yesus sudah jamah dia belum menyadarinya. Tapi Yesus memegang tangannya, bukan taruh di kepalanya. Lalu Yesus membawa dia keluar kampung. Entah kenapa, kalau Anda tanya sama saya, mengapa Yesus membawa dia keluar kota? Nggak tahu. Mungkin Yesus jauhkan dari orang-orang yang kepo rohani. Yang mau lihat show gitu, seperti sebuah performance atau sebuah pertunjukan. Yesus mau beracara pribadi dengan si sakit supaya dia sembuh. Sama dengan sekarang, Yesus mau beracara denganmu. Yesus bawa keluar kampung. Nah, pertanyaan saya kepada Anda sekarang, Anda bisa jawab di rumah. Waktu Yesus pegang tangannya kan sudah jamah. Sembuh nggak? Melihat nggak? Ternyata belum. Tapi untungnya si buta ini tidak lepaskan imannya. Ya kan? Jadi manusia itu jangan sampai terpatok dengan pikirannya. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Anda ingat cerita Naaman. Ketika dia datang, mau disembuhkan dari kustanya atau lepra, dia disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali, cemplungkan diri. Oleh Elisa, tersinggung ini si jenderal besar. Dia berkata, emangnya di negeri saya nggak ada kali atau sungai yang lebih bersih? Ya kan? Dia berkata, harusnya hamba Tuhan tuh keluar dong, si Nabi Israel itu. Lalu gimanalah, simsalabim dan sebagainya. Letakkan tangannya, goyang-goyangkan sekeliling badan saya, sembuhkan saya, kenapa saya disuruh mandi di sungai Yordan? Tuhan ingin kita menciptakan satu point of contact dengan dia. Tapi hati-hati, cara Tuhan seringkali bukan seperti yang kita harapkan. Nah, karena itu sekarang kita pelajari prinsipnya dari cerita orang buta ini disembuhkan. Dia minta dijamah, Yesus sudah pegang dia, bawa dia keluar kampung. Belum terjadi sesuatu. Tetaplah beriman, satu. Ketika Yesus jamah, dan belum terjadi apa-apa. Tulis itu. Satu, tetaplah beriman ketika Yesus jamah, dan tidak terjadi sesuatu. Gimana kalau Tuhan sudah jamah saya, dan tidak terjadi apa-apa? Apakah saya kecewa? Manusia itu banyak yang WO sebelum mencoba. Loh, iman itu perlu tekun. Iman itu juga harus berusaha. Tapi usaha iman bukan usaha kedagingan. Usaha iman adalah mempertahankan percaya. Ketika Yesus jamah Anda tidak terjadi apa-apa, jangan kecewa, jangan putus asa, tetaplah berdoa. Bukankah ada ayatnya di Perjanjian Baru? Keep praying. Itu artinya tetaplah berdoa, teruskan perjuangan. Bukannya iman itu justru dibutuhkan ketika belum terjadi apa-apa. Sama dengan orang lagi ujian zaman dulu nih, belum computerized, ya kan? Pakai pensil, pakai pena. Lalu habis itu, ketika baru lihat ujiannya, malah dibuang tuh pensil ke tempat sampah. Nanti kita nulis pakai apa? Menjawab ABC, lingkari pakai apa? Justru ketika ujian, ketika iman itu diuji, iman itu dibutuhkan. Saya ulang, ketika ujian itu justru pensil jangan dibuang ke tong sampah. Justru ketika iman diuji, iman itu diperlukan. Nah, waktu iman digoyang, iman harus disengaja. Kebanyakan orang salah. Dia beriman, belum terjadi sesuatu, imannya diuji, malah dia lepaskan imannya dengan kecewa, putus asa, lalu berhenti berdoa. Lalu berkata, udahlah nggak usah gini-gini, nggak percaya saya akan mujizat-mujizat itu. Belum terjadi, itu satu hal. Lepaskan percaya, itu hal lain. Belum terjadi, itu pemilihan Tuhan. Entah kenapa dalam kedaulatan Allah belum memberikan mujizat. Melepaskan percaya, itu pemilihan kita. Pilihlah percaya. Apapun pilihan Tuhan sekarang, pilihlah percaya. Kalau perlu percaya tanpa melihat. Karena iman tidak pernah salah. Ragu dan bimbang, itu kesalahan. Saya mending mati dalam iman saya tanpa mendapatkan janji Tuhan digenapi. Daripada saya mati dalam keangkuhan saya dan kehilangan hubungan saya dengan Tuhan. Sebab tanpa iman, seseorang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Iman adalah bukti
dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, Ibrani pasal 11 ayat 1. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Tetaplah beriman, satu, ketika Yesus jamah dan tidak terjadi apa-apa. Kedua, tetaplah beriman ketika kemajuan terjadi namun tidak seberapa. Nah, kita lihat sekarang ayat yang ke-23b. Setelah dari kata Yesus membawa dia keluar kampung, lanjutnya lalu ia meludahi mata orang itu. Yesus meludahi mata orang itu. Don't try this at home ya. Only Tuhan, hanya Tuhan yang boleh lakukan itu. Ya, karena Tuhan ingin memberi contoh, ingatkan bahwa siapa pencipta. Karena manusia terbuat dari debu dan tanah, pastilah Tuhan pencipta kita itu mengaduk, menjadikan kita. Jadi Tuhan yang tahu onderdilnya manusia. Dia meludah, itu bukan menghina. Dia meludahi seperti ini, untuk mengingatkan bahwa dari mulut Yesuslah dunia diciptakan. Dari debu tanah, dari tanah liat, daging dan darah kita. Dan dia meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, ini Yesus tanya begini, sudahkah kau lihat sesuatu? Have you seen anything? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang. Wah, semua orang udah terkejut, di kiri kanan semuanya pada memperhatikan, wow, orang yang buta dari lahir ini, atau buta total, sekarang melihat. Tapi kalimat berikutnya mengecewakan. Aku melihat orang, sebab melihat mereka, kata sebab itu sama dengan tetapi. Aku melihat orang, tapi mereka nampak seperti pohon-pohon saja. Alias samar-samar, buram, masih katarakan. Ini yang saya sebut tadi di poin kedua, tetaplah beriman ketika kemajuan terjadi namun tidak seberapa. Jangan remehkan small progress. Seringkali kalau kita ini all or nothing, maunya itu semua atau enggak sama sekali. Kalau enggak terjadi mujizat, kita kecewa. Maunya mujizat itu yang langsung sensasional dan dahsyat. Ada sih, ada banyak cerita seperti itu. Jangankan hanya kesembuhan, mujizat penciptaan juga. Bahkan juga tidak sedikit di dunia ini kesaksian tentang orang-orang yang dibangkitkan dari kematian. Yesus kebangkitan bukan? Nah itu dia. Tapi ketika kemajuan itu masih sedikit, please jangan anggap itu kebetulan. Oh it's just pure luck. Atau memang badannya sih meresponi medicine atau obat-obatan. Memangnya tubuhnya memang membaik sih. Itu bukan mujizat. Jangan cepat-cepat menyebut sesuatu itu mujizat. Tapi kemajuan harus dirayakan. Please celebrate every mileage. Kalau kita terjadi satu perubahan sedikit gitu, janganlah anggap itu kebetulan, tapi berilah kemuliaan pada Tuhan. 5.000 orang makan, mulai dari 5 roti 2 ikan. Di tangannya murid-murid, semuanya ngomel dan berkata, ini memangnya bisa ngasih makan perut salah satu dari kami aja. Ini nggak bisa isi. Di tangan Yesus, dia bisa syukuri the little that he had. Dan dia berkata, Bapak, sebentar lagi aku akan lipat gandakan. Lipat gandakanlah. Luar biasa. Setiap kemajuan sedikit, baik itu kesehatan atau pekerjaan, bisnis Anda atau family, keluarga, tiba-tiba orang yang kita kasih yang selama ini menentang Tuhan, mulai mau ikut IG Live. Meskipun waktu ikut juga setengahnya kayak menunjukkan nggak butuh atau nggak memperhatikan, masih ada urusan sendiri, masih makan, tapi nguping sedikit-sedikit. Jangan berkata, Tuhan kenapa engkau nggak seperti Paulus aja bersinar terang, langsung dia melihat Kristus, mendengar suaramu secara audible. Tapi kalau hari ini orang tersebut mulai membuka hati meskipun sedikit-sedikit, berkata thank you Lord, it's an answered prayer. Jawaban doa dengan J huruf kecil. Rayakan, celebrate. Tetaplah beriman ketika kemajuan terjadi namun tidak seberapa. Terakhir, tetaplah beriman, kita lanjutkan ayat. Ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Terjadi sesuatu yang progresif. Ini juga instan dan progresif. Mana bisa orang buta tiba-tiba lihat samar-samar. Untuk dia bisa lihat cahaya, lihat wujud aja sekalipun hanya buram, itu sudah luar biasa. Itu sudah mujizat. Tapi belum sempurna. Mungkin ayat cerita ini ya disengaja, bukan karena Yesus kurang kuasa. Tapi ini adalah cookie on the lower shelf. Ini adalah kue
di lemari yang paling rendah, anak kecil pun bisa menggapainya. Cerita ini supaya bisa relevan, membuat kita merasa relevan dan bisa kemajuan kita bisa diukur, bisa ditakar. Saya kadang-kadang merenungkan kenapa ya Yesus harus menumpangkan tangan 2 kali, meletakkan lagi, baru orang itu melihat sungguh-sungguh. Mungkin untuk to encourage someone like me, untuk mendorong, untuk menghibur, menguatkan orang-orang seperti saya yang imannya nggak sempurna, yang kadang-kadang ragu, dan nggak bisa membuat mujizat. Saya nggak bisa loh membuat mujizat. Membuat nyamuk kecil aja saya nggak mampu. Membuat semut aja nggak bisa. Nggak bisa, hanya Yesus yang bisa. Orang-orang yang low self-esteem, yang merasa tidak percaya diri seperti you and me. Ini firman akan dear, sangat dekat di hati. Tapi lihat ya, Yesus meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu, progressively dia sembuh. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat. Kata sungguh-sungguh melihat itu 100% melihat. Dan telah sembuh. Kata sembuh itu totally healed. Sembuh tanpa kambuh. Saya imani untuk kondisi Anda. Kalau penyakit Anda itu yang memang notabene patronnya kambuh-kambuhan. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, ini yang interesting di ayat yang ke-26. Saya mau kita belajar poin terakhir, tetaplah beriman, titik-titik. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Jangan masuk ke kampung. Yesus kan bawa dia keluar kota. Sekarang nggak boleh melalui jalan yang sama dia pulang dan nggak boleh kembali ke kampung. Bukan, nggak tentu kampung halaman, tapi kampung tempat dia biasanya nongkrong di situ sebagai orang buta. Tetaplah beriman. Yang pertama tadi, ketika Yesus jamah dan tidak terjadi apa-apa. Tetaplah beriman. Kedua, ketika kemajuan terjadi namun tidak seberapa. Tetap beriman. Ketiga, setelah mujizat terjadi dan jangan kembali ke kehidupan lama. Si buta ini nggak tahu kenapa nongkrong di situ sama pemuda-pemuda kampung. Mungkin itu adalah borok rohaninya kali. Disitulah dia mengeluh-mengeluh. Atau mungkin siapa tahu itu jadi profesinya. Dia suka duduk di situ meminta-minta. Apapun itu juga, banyak orang itu begini, seperti 10 orang kusta, 9 nggak kembali. Ketika disembuhkan Tuhan, mereka kembali ke kehidupan lama. Nah, percayalah, Tuhan tidak sembuhkan Anda karena Anda layak. Banyak orang merasa, aku kalau holy baru disembuhkan sama Tuhan Yesus. Enggak sih. Banyak cerita di Alkitab, setelah disembuhkan mereka murtad. Tapi kenapa Tuhan sembuhkan? Ya karena dia Yehova Rafa. Kenapa saya bicara bahasa Indonesia? Karena saya orang Indonesia. Kenapa Tuhan menyembuhkan? Karena Tuhan adalah Allah sang penyembuh. Kenapa Tuhan memberi mujizat? Karena itu pekerjaannya sehari-hari. Bapakku bekerja di siang hari, menunggu malam nanti dia berhenti, sekarang waktunya menerima kasih karunia. Banyak orang itu disembuhkan, padahal sebagian besar atau hampir semua atau semua tidak layak menerima. Jadi ini adalah suatu penghiburan buat Anda yang merasa harus layak dulu. Tapi juga peringatan bahwa kesembuhan tidak otomatis mendatangkan pertobatan. Tahukah Anda? Karena itu saya tidak suka hanya menyembuhkan, saya tidak suka hanya mendoakan kesembuhan. Saya tidak bisa sembuhkan. Sekali lagi, I cannot heal you. I cannot even heal me. Saya tidak bisa sembuhkan diri saya sendiri. Saya tidak suka hanya mendoakan untuk kesembuhan. Selalu, you send your word and heal my disease. Ayatnya begini kan, di Perjanjian Lama, kau utus firman-Mu, kau berfirman dan sembuhkanku. Saya selalu yang paling hobi, bukan paling hobi, ini komitmen dedikasi untuk mengarahkan mata bukan kepada apa yang Yesus sanggup lakukan untuk Anda, mengarahkan mata kepada siapa Yesus untuk Anda dan saya. Oh haleluya. Cintai dia, kasih dia, bukan karena dia menyembuhkanmu. Dan jangan membenci dia kalau dia belum menyembuhkanmu. Tetaplah beriman setelah mujizat terjadi. Dan jangan kembali ke kehidupan lama. Jikalau Anda disembuhkan apalagi, don't return to your old way of life. Jangan kembali kepada kehidupanmu yang dulu dalam kegelapan, dalam dosa itu. Tapi jangan juga mengancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, aku kembali ke kehidupan lama. Yang rugi siapa kalau masuk neraka? Yang rugi siapa kalau mengalami penghakiman kekal? Tapi juga jangan mencoba menyogok atau menyuap Tuhan. Ada banyak orang itu begini, baik yang mendoakan maupun didoakan. Ini cara yang salah. Kalau aku sembuh, aku akan melayani.
Seolah-olah Tuhan butuh gitu. Rendah hati aja bilang, please heal me, oh Lord, and I will be healed. Nggak usah kasih embel-embel segala. Kalau kita berkunjung, melakukan pelayanan kunjungan, kalau kita sebagai pelayan Tuhan kurang berhikmat atau kurang mengenal Tuhannya dan jalan-jalan Tuhan, kita juga berkata, saya doakan kalau sembuh, datang ke gerejaku. Kalau sembuh, memberi persembahan. Jangan begitu. Jangan begitu. Lain cerita ke gereja, lain cerita persembahan, melayani, itu pengajaran lainnya. Sembuh dengan belas kasih aja, masyiku, doakan. Sembuh tidak sembuh, urusan Yesus bukan. Tapi Anda menangis dulu dan beriman untuk mereka. Nah, jangan tidak usah pakai cara begitu. Jangan menyuap Tuhan. Dan jangan mengancam. Orang disembuhkan, tidak harus datang ke gereja yang saya gembalakan. Tidak harus memberi persembahan. Emangnya bisa beli gitu? Roh Kudus bisa dibeli dengan berapa duit, berapa uang, seperti Simon si penyihir yang ditegur sama Petrus, enyahlah kau dan pemberianmu ke neraka. No. Kalau kita mau masuk ke pelayanan kesembuhan, harus dipenuhi dengan ketulusan. Kalau enggak, jangan masuk ke sana. I don't have a healing ministry. I only have Jesus who has a healing ministry. Saya tidak punya pelayanan kesembuhan, saya hanya punya Yesus yang menyembuhkan. Dia diurapi oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan dan melepaskan setiap orang dari belenggu setan. Dan dia akan melakukan yang sama buat Anda. Tetaplah beriman, satu. Ketika Yesus jamah dan tidak terjadi apa-apa. Tetaplah beriman, dua. Ketika kemajuan terjadi namun tidak seberapa. Tetaplah beriman, tiga. Ketika mujizat terjadi dan please jangan kembali ke kehidupan yang lama. Jesus loves you. Mari kita berdoa. Bapak ibu saudara yang sakit, simple saja. Letakkan tangan di bagian yang sakit, kalau itu fisik. Kalau ini penyakit Anda adalah hati, bukan jantung, hati, liver itu bukan badan, tapi emosi, rohani, hubungan, ya kan? Maka letakkan tangan di dada seperti ini, supaya Tuhan memulihkan. Sebab hati pun perlu pemulihan. Antara Anda letakkan di bagian tubuh Anda, tapi kalau diletakkan di bagian tubuh yang agak memalukan, kurang nyaman, letakkan saja di dada juga. Kita berdoa sama-sama, yuk. Ini point of contact, ini kontak iman kita. Yesus menjamah, dengan iman saya pegang tangan Anda, saya bawa keluar kota bersama dengan saya. Keluar kota itu namanya hadirat Allah, di mana tidak ada orang kepo rohani. Setiap orang pribadi lepas pribadi, Allah beracara secara sungguh-sungguh. Ulurkan tanganmu ke depan, layar gadget atau kalau ini disambung ke TV or whatever, atau HP Anda, ulurkan ke depan sekarang. I rebuke that sickness. Aku tengking sakit penyakit itu. In Jesus name, dalam nama Yesus, apapun namanya, kanker, tumor, alergi, kategori apapun juga, kelenjar, di dalam nama Yesus, I rebuke you sicknesses. Hai sakit penyakit, di dalam nama Yesus, aku tengking kamu. Aku tengking sakit penyakit ini dalam nama Yesus. I speak healing. Aku deklarasikan, ucapkan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berfirman dan sembuhkanmu. Pergi di dalam nama Yesus. Aku kutuki pohon ara itu yang berakar dalam tubuh seseorang, khususnya yang berakar di dalam hati mereka. Yesus bukan hanya sembuhkan jasmani, Yesus pulihkan penyakit yang gak kelihatan juga, yang bukan badani. Di dalam nama Yesus, receive healing. Terima di dalam nama Yesus. Saya melihat ada satu orang, lehernya seperti ada benjolannya, tapi di dalamnya banyak air seperti kelenjar air gitu. Apa namanya saya nggak ngerti, nggak tahu apa. Tapi Anda mengalami masalah serius di situ. Seperti orang kalau saya kecil lihat teman saya gondokan gitu. Tapi ini bukan itu. Tapi dari something, ada sesuatu disfungsi, ada suatu kesalahan, ada suatu disease, penyakit di situ. Saya melihat itu tiba-tiba kempis sekarang di dalam nama Yesus. Mulai kempis, mulai kempis. Anda bakal bisa merasakan sesuatu goyang dan bergerak. Mulai kempis, mulai kempis. In Jesus name, I rebuke that. Aku tangking itu di dalam nama Yesus Kristus. Jangan turunkan tangannya, tetap diulurkan. Satu orang yang batuknya sudah begitu parah, batuk keringnya, tidak ada dahak atau flemnya, tapi Anda merasa takut, apa saya kena COVID atau apa dan sebagainya. Kalau Anda batuk cukup sampai perut Anda pun kram dan
Anda kalau batuk pernah juga sampai muntah, sampai tumpah karena saking hebohnya batuknya. Dan Anda tidak bisa hentikan, sekali batuk itu seperti serangan. Di dalam nama Yesus mulai sekarang tidak akan kambuh. Detik ini juga, dengan iman, aku mute-kan batuk itu dari tenggorokan paru-parunya di dalam nama Yesus. God is touching, Tuhan menjamah paru-paru. Di dalam nama Yesus aku tengking TBC, di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, jikalau ada yang menyaksikan ini juga, ya Tuhan, penderita COVID-19, Corona. Oh Tuhan Yesus, aku tengking yang satu ini juga, in Jesus name. Aku minta Roh Kudus turun ke paru-paru, turun ke tenggorokannya, turun ke organ-organ tubuh, turun ke jantungnya. Orang tua itu Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan anak muda tersebut. Ya Tuhan Yesus, aku perintahkan demam itu untuk pergi di dalam nama Yesus. Demam berdarah, saya dengan demam berdarah. Trombositnya mulai sekarang akan naik. Increase, mulai normal in Jesus name. Lebih cepat daripada prakiraan dan praduga, lebih cepat daripada prediksi medis dan dokter. Oh Tuhan menolongmu, memberimu kesehatan, kekebalan tubuh. Di dalam nama Yesus, temperatur itu kembali normal. In the name of Jesus. Saya melihat orang mulai keringatan, orang-orang yang demam mulai disembuhkan Tuhan. Orang yang keringatan, seperti tiba-tiba Anda keringatan, padahal tadi kedinginan karena demam badan. Ini bukan hanya demam berdarah, demam apapun juga. Saya melihat orang-orang yang panasnya tinggi. Tuhan tidak tunjukkan sakit penyakitnya, namanya apa. Tetapi Tuhan tunjukkan gejalanya, the storm. Kalau Tuhan tengking angin itu, maka reda juga ombak. Aku perintahkan akar penyakit itu tercabut karena tidak ditanam oleh Bapa. Demam itu turun, saya lihat orang itu mulai berkeringat. Sekarang tiba-tiba berkeringat seperti Anda kehujanan. Oh sembuh, be healed in Jesus name. Sembuh di dalam nama Yesus. Ada satu orang jempol kakinya, ibu jari kakinya, itu seperti ada lubangnya. Entah karena apa, apakah ada situasi diabetes, saya nggak ngerti, saya bukan dokter. Ini bukan konsultasi kesehatan. Saya hanya menyampaikan apa yang tiba-tiba lewat aja di hati saya harus cepat. Kalau nggak cepat, Roh Kudus saya akan ketinggalan. Saya harus cepat memberitahu kepada Anda, uji segala sesuatu ya. Seperti di ibu jari Anda itu ada satu luka, seperti ada apa itu, seperti ada kulit yang mencuat seperti itu. Anda pernah cabut, lalu itu jadi luka lebih parah, dan itu basah, tidak kering, dan itu susah, dan itu sakit sekali, sehingga Anda merasa seperti demam juga badannya, meskipun tidak panas tinggi. Dan di bagian ibu jari itu seperti kram, seperti ada enam. Anda merasa seperti semutan di situ, dan ada perasaan bengkak sampai ke sini. God is healing that. Bengkak itu mulai kempis di dalam nama Yesus, dan daerah ibu jari itu sekarang Tuhan sembuhkan. Itu saya lihat luka itu tertutup, mulai menutup. In Jesus name, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kanker kau pergi, tumor kau pergi. Aku tengking in Jesus name. You filthy spirit, come out in Jesus name. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, kau jamah setiap orang. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Saudara terkasih, Yesus mengasihimu. Yang saya bentak adalah penyakitmu. Yesus sangat cinta padamu. Haleluya. Dan dia adalah penyembuhmu. Let me introduce to you, ladies and gentlemen, your Jehovah Rapha, Allah penyembuhmu. Dia ada di sini. Dia mengelus-ngelus. Saya melihat seperti Tuhan mengelus-ngelus orang ke sana. Oh, ada beberapa orang juga merasakan seperti dielus-elus kepalanya. Itu bukan perasaan saja, dan saya tidak mencari manifestasi. Tapi seperti dielus-elus. Banyak orang tertolak, sekarang merasa diterima oleh Tuhan. What a beautiful Savior. Saya rasa seperti ada orang-orang yang dielus-elus sekarang oleh Tuhan. Seperti dibelai-belai kepalanya. Dibelai-belai kepalanya. Jesus loves you. Ada satu orang tua bahkan pakai kacamataan. Saat ini juga Anda pakai hem sekalipun di rumah, tapi hem pendek seperti ini putih, dibuka kancingnya 2 di sini. Sekarang Anda mau nangis malu karena Anda adalah seorang ayah. Tapi saya melihat rambut Anda yang sudah berubah, mulai dilus-lus dan dibelai oleh Tuhan. Anda adalah orang yang tidak punya figur ayah. Dan Tuhan menunjukkan dia mengasihimu. Anda belum sungguh-sungguh, bahkan belum terima Yesus. You have not received Jesus. Yesus mengasihimu. Anda tidak usah bertanya apakah ini saya atau bukan. Hatimu tahu. Jesus loves you. Terimalah Yesus. Bukan kebetulan hari ini Anda menonton ini diajak oleh keluarga Anda. Jesus loves you. Yesus ada di sini. Dia berfirman dan menyembuhkan setiap orang yang berseru kepadanya. Tetaplah beriman, jikalau Anda belum mengalami apa-apa. Haleluya. Angkat tanganmu bersama-sama. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, penyembuhku.
Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan hatiku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. You are the Lord that healeth me. You are the Lord that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord that healeth me. You are the Lord that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Katakan padanya, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. I am the Lord, Jesus is saying, that healeth thee. Yesus berkata begini, I am the Lord, your healer. Dengarkan suara Kristus. I sent my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. Angkat kedua tangannya, katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Ya Tuhan, ku percaya. Kita tutup dengan deklarasi iman ini bersama-sama. Aku percaya. Tetaplah beriman. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu, firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata,
sudah Kau jamin. Aku percaya, saya amini dalam kondisi dan hidup Anda. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kita akan berdoa ya. Kita tutup dulu. Besok kita berjumpa dalam hadirat Tuhan dalam pesan 5 bahagia. Jangan lupa untuk streaming. Saya tergerak juga minggu depan waktu kita ngadakan doa saat teduh ini lagi. Saya kok ingin sekali membahas tentang Roh Kudus, sahabat kita. Ya, jadi siapkan hati untuk menerima lebih. Ulurkan tanganmu, terima berkat dari Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Yesus sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus sangat mencintai Anda, dan Roh Kudus akan terus menuntun Anda. Bukan hanya keluar dari gua dan lubang kekalahan, tapi Roh Kudus akan memulihkan kemuliaan Kristus yang hilang dalam kehidupan. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the sea.